الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر Bismillahirrahmanirrahim. Talim kita kaji kini termasuk kaji baru panutup ibadah kurban. Masih tarik ibadah kurban, kategorinya mal alaqatu baina banul jan wal basaril udamai wan nabi Adam. Kaitan antara Banul Jan atau bisa disebut manusia purba dan Nabi Adam. Nah, ini terkait dengan ibadah kurban. Insya Allah akan paham kita dalam proses kurban itu kenapa terjadi perintah berkurban. Ada kaitannya karena ibadah kurban ini termasuk ibadah yang sangat purba. Ya, sebelum ada perintah sholat sudah ada kurban dulu. Ya. Langsung ke tajuk risalah. Ada 2 part kita tamatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan habibi hamdal mustafirin hamdan yuasi yu'amahu yukafi umazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebelum talim kita talqin zikir dulu. Mudah-mudahan talqin kita, zikir kita, doa kita, aurat kita diterima oleh Allah. Sama-sama kita lafadzkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Istighfar. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Doa marifat ilahi anta maksudi walid loka matlubi atini mahabataka wa marifataka toharo la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Isbat la ilaha illallah 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
ila hadiniya sholih wa ila hadrati Syabul Qadir Jalani bi syafaat Nabi Muhammad biiznillah waridullahi ya Allah ya Allah ya Allah innaka la kulli syai'in qadir taqdi hajatina wa khususan abar ya Nur Muhammadin khususan Nabi Unaka Muhammad SAW wabil khusus hadiri al-Mahdi Khalifatul Radin wabil khusus arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Allahumma ayyina al-islam wa amitna la sunnah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ala ahdika wa wadika masata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abulaka bi ni'matika alayya wa abu dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya kafiyal muhimmat Allahumma ya dafiyal baliyat Allahumma ya rafi'u darajat Allahumma ya safi'al amrat Allahumma ya mujibad da'wat Allahumma inna nas'aluka selamatan fid wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut Allahumma hawina ala nafsakatil maut wa najatan minan nari wa afa indal hisab Rabbi syarih sadri wa yassir amri wa quldatam lisani yafqahu qawli la haula wala quwata illa billahil aliyil azim alhamdulillah. Langsung saja kita ke tajuk risalah. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa diberi waktu ya untuk bisa mudah-mudahan Allah masih memberi waktu kita untuk bisa mengamalkan ibadah kurban. Tentu saja sebelum Adam alaihissalam diciptakan sebagai khalifah di bumi, ya sudah ada kekhalifahan yang telah berlangsung. Ya, karena di Al-Baqarah 30 itu kan sudah ditanyakan sama malaikat kepada Allah dalam dialognya. Nah, jangan sampai khalifah yang sekarang karena sifatnya sama akan merusak kembali. Jadi kalau kita nukil dari ulama klasik, Islam menyatakan bahwa sebelum Adam ada makhluk lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hidupnya ribuan tahun sebagai penghuni bumi. Yang karakternya sarkasme, keras, lebih keras dari manusia. Yang jika terjadi konflik antara satu dengan yang lain, itu tidak ada lain, dia harus ke lapangan. Nah, yaitu diselesaikan dengan salah satu harus terbunuh, menumpahkan darah. Ya. Tabiatnya jelas perusak. Makhluk ini oleh para ulama disebut Banu Al-Jan. Biasa disebut Banu Al-Jan. Ya. Kalau kita pahami terkait surat Al-Baqarah ayat 30 tentang awalnya khalifah di muka bumi, yang menjadi pertanyaan kita kan ketika malaikat bertanya kepada Allah bahwa manusia di muka bumi suka berbuat kehancuran dan pertumpahan darah, juga ditafsirkan oleh tafsir Jalalain. Ternyata malaikat tahu sifat manusia itu karena sebelumnya ada makhluk yang namanya Banul Jan. Yang makhluk ini hampir sama dengan manusia. Ya, itu makanya ditanya kembali.
nampak. Banul Jan ini asalnya memang jin, tapi nampak fisiknya. Ditutupnya itu kan oleh Nabi Syed. Waktu zaman Nabi Syed berdoa kepada Allah, anak Adam, ya anak Adam yang kelima kalau nggak salah. Karena Nabi Syed itu adalah nabi yang tidak kembar, anak Adam yang tidak kembar. Disitulah kemuliaannya, beliaulah menjadi seorang nabi. Ya. Jadi beliau itu yang berdoa kepada Allah untuk menutup Banul Jan ini menjadi makhluk yang sangat halus, tidak terlihat oleh manusia, karena interaksinya itu mengganggu manusia. Ya, jadi awal kekhalifahan itu sama Banul Jan itu seperti manusia, berdarah, ada pertumpahan darah, itu diketahui oleh malaikat. Nah, itu nggak dibahas secara umum. Ya. Banyak tafsir ulama-ulama klasik lama itu menafsirkan Banul Jan ini pertama tidak tertutup, ya, terbuka, makhluknya kelihatan. Ya. Akhirnya Banul Jan menjadi makhluk halus itu tersebab doa dari Nabi Syed. Udah Anduk bahas kan? Ya. Banul Jan ini pada Al-Jalalain disebutkan makhluk kasar yang diciptakan dari api dan berdarah. Sama seperti manusia. Silakan buka bukunya di Tafsir Ibnu Katsir. Ya. Karena bunyi ayatnya pertumpahan darah. Jadi apakah benar manusia purba itu lebih tua dengan Nabi Adam? Benar. Jika memang lebih tua dari Nabi Adam, apakah mungkin manusia purba itu keturunan Banul Jan? Bisa dikatakan benar, bisa dikatakan tidak. Kita pahami lagi sebagai dasar kaji, dibaca walaupun diulang-ulang, karena kaji mesti diulang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, Iqra Iqra. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Inti poinnya dong kaji dari ayat 30 Al-Baqarah ini adalah kan sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ya. Kenapa diciptakan lagi yang makhluk akan merusak? Tapi ada hikmah di situ. Sekarang pertanyaannya begini, interaksi aja. Antum semua tahu baik karena ada jelek. Betul kan? Kita menjadi baik karena ada lawannya. Betul kan? Nah. Jadi di sini
para malaikat pede nih, nggak ngerti ilmu hikmah. Ya. Maksudnya bagus, karena dia menganggap bahwa kenapa nggak langsung dibaikin aja, gitu ya. Dijadikan khalifah ini, kenapa nggak saya saja, katanya kan? Karena kerja saya kan bertasbih. Sifat malaikat itu kan diciptakan memang untuk jadi orang baik, iya kan? Nah. Bersyukur kita kalau diciptakan orang baik. Nggak sempurna Pak, nggak ada pengetahuan yang dalam. Nah itu maksudnya. Jadi pengetahuan Allah itu harus berdasarkan pengetahuan, ilmu, dan hikmahnya. Makanya kemarin ada kaji yang disebut musibah itu ternyata rahmat tersembunyi. Tanamkan itu. Ya. Jadi segala sesuatu ujian itu jangan dianggap jelek. Ya. Karena orang banyak yang berbuat baik tetap aja diuji kan. Disitulah hikmah. Jadi ini yang nggak diketahui oleh malaikat. Termasuk pengangkatan Adam alaihissalam menjadi khalifah di bumi. Jadi yang dimaksud dengan kekhalifahan Adam di bumi adalah kedudukannya sebagai khalifah di bumi itu untuk melaksanakan perintah-perintahnya kan. Kalau melaksanakan perintah Allah, dia harus berilmu kan. Ilmu itu perlu lawan. Baik ada buruk, buruk ada baik. Nah kita dikasih hak bebas. Ya. Memakmurkan bumi serta memanfaatkan segala apa yang ada pada isi bumi. Ini dikuatkan loh dengan firman Allah di Quran surat Shad ayat 26. Iqra Iwan. Itu sambungan ayatnya. Ini melenceng ke umat yang ke bawah Pak, jauh itu dari Adam. Ya Daud. بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi. Maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Nah, khalifah itu kan pemimpin. Kita ini pemimpin. Kalau ada suatu perkara, ya, itu keputusannya harus adil kan. Jangan mengikuti hawa nafsu. Disinilah masuk. Jadi di generasi Nabi Daud ini kan jauh di bawah Adam tuh. Diingatkan lagi, antum khalifah, hati-hati dengan hawa nafsu. Ya, hati-hati dengan hawa nafsu. Disitulah hawa nafsu harus dipotong. Jadi di sini sudah ada yang disebut perintah kurban di Nabi Daud ini. Kalau melihat tariknya, paham ya? Nah. Jadi keutamaan firman Allah ini memerintahkan pemimpin khalifah untuk menegakkan keadilan dengan syariatnya. Jangan mengikuti hawa nafsu.
Ya. Allah melarang manusia memperturutkan hawa nafsu agar tidak sesat dan terhindar dari azab di hari khususnya perhitungan. Ya. Sedangkan dalam kajian tafsir ulama, ayat ini diturunkan agar manusia ya, mengambil pelajaran dari peristiwa sebelumnya, di mana Nabi Daud alaihissalam pernah melakukan kesalahan. Ya. Itu gunanya kita mengkaji sejarah. Nabi aja pernah melakukan kesalahan. Ya. Lalu bertobat dengan sungguh-sungguh. Jadi makna universal ayat tadi shot 26. Nah, Daud berbuat salah disuruh bertobat ya. Sudah itu beliau disuruh melakukan kurban. Nah, ya kan? Nah, ibadah kurban. Jadi udah purba, Pak. Udah lama ibadah kurban itu. Ada yang tahu nggak kesalahan Nabi Daud? Kalau orang barat Nabi Daud sebutnya apa, Pak? King David. Kalau mendengar King David itu Nabi Daud. Ya. Itu berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan. King David itu. Hawa nafsu dan keadilan. Beliau tergoda oleh siapa? Oleh istri menterinya. Yaitu bernama Batsheba. Suaminya adalah Uria. Di Quran tidak didetailkan itu. Jadi beliau tergoda dengan kecantikan istri menterinya, Nabi Daud ini. Karena Nabi Daud ini raja. Makanya di barat disebut King David. Tergoda oleh Batsheba. Beliau ini Nabi Daud merancang siasat agar Uria gugur di medan perang, dikirim dia perang. Demi apa? Walaupun baru diniat, demi menikahi istrinya. Perang paling berat. Atas kesalahan ini Allah menegurnya. Teguran dan pertobatan Nabi Daud atau King David atau Raja David ya, melalui diturunkannya 2 malaikat. Turun malaikat, ditegur melalui malaikat yang menyambar sebagai pihak ya, yang berselisih. Mereka menceritakan seseorang yang memiliki kambing ya, ingin merebut seekor kambing milik saudaranya. Daud secara spontan menyatakan bahwa tindakan merebut itu adalah sebuah kezaliman, sebelum menyadari bahwa dirinya sedang dihakimi melalui perkataannya sendiri. Akhirnya Nabi Daud menyadari kesalahannya. Jadi perintah kurban di Nabi Daud apa, Pak? Sama dengan Nabi Ibrahim, kambing, kibas. Coba sekali-kali belajar sejarah dari Nabi Daud. Ya. Daud akhirnya setelah diingatkan Allah melalui wahyu bersujud, menangis, memohon ampun dengan penuh penyesalan setelah ada pengorbanan kambing kepada Allah. Dan tobatnya Nabi Daud ini dicatat sebagai bentuk kerendahan hati dan ketundukan. Jadi salah satu hikmah yang didapat dari Nabi Daud adalah berkorban adalah untuk merendahkan hati kita supaya jangan terkontaminasi dengan ego. Kalau di kajian tasawuf adalah simbol dari memotong ternak itu adalah memotong ego kita, kan ya. Nah, itu kaitannya. Ini jarang dibahas, Pak. Ya. Jadi sudah paham ya kaitan dengan kurban dari Al-Baqarah sampai Shad tadi. Dalam tradisi agama-agama Abrahamik, kita harus pahami juga nih, terutama Yudaisme dan ajaran Alkitab, perkara kurban. Tobatnya Nabi Daud sering dikaitkan dengan persembahan kurban atau kurban sebagai tanda penyesalan. Seekor
kambing. Ya. Ini kurban ini zaman Nabi Daud itu berdamainya Nabi Daud dengan Allah karena kesalahannya. Mendekat. Itu ya, baru dengar kan sejarahnya? Nah. Setelah ditegur oleh Nabi Nathan, Nabi Daud ditegur oleh Nabi Nathan. Ini menurut keyakinan Yudaisme. Padahal itu bukan nabi, itu malaikat yang menyerupai turun tadi. Ya. Orang-orang Yahudi menyebutnya beliau adalah Nabi Nathan. Ya. Itu kitabnya ada. Ya. Tapi kan dimanasak oleh Quran. Atas dosanya ditegur tuh oleh malaikat. Kalau orang Yudaisme, orang-orang Yahudi menyebutnya Nabi Nathan. Ya, karena menyerupai manusia. Ya. Ini menurut keyakinan Yudaisme. Kita tidak ke sana. Justru Quran menunjukkannya itu yang diturunkannya dua malaikat yang menyerupai manusia. Ya. Nabi Daud alaihissalam mempersembahkan karena kesalahannya kurban bakaran. Jadi kurbannya diproses di Nabi Daud itu. Namanya kambing guling. Itu bahasanya, ya. Kenapa dibakar? Berarti bukan untuk Allah, untuk dimakan kepada umat. Ya. Makanya orang Yahudi itu kalau korban itu dibakar Pak rata-rata. Ya. Nah, ini ada kaitan pembakaran dosa. Itulah korban perdamaian dan keselamatan dengan Allah. Kalau ingin jelas, boleh-boleh saja untuk sebagai perbandingan, referensi, silakan baca kitab Mazmur pasal 51. Itu kitabnya Yudais. Atau pasalnya 51, babnya 18-19. Ayat kalau di Quran. Ya. Ada kitab itu? Nggak ada di kita kan? Nah, ada korelasinya itu. Nah. Menyatakan bahwa Tuhan tidak berkenan kepada kurban sembelihan biasa, melainkan kurban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Jadi Allah itu tidak menerima kambing guling yang dibakar itu. Tapi yang diterima keikhlasan jiwa yang betul-betul menyesal, hancur. Itu di Mazmur. Ya. Ini hampir sama dengan kurbannya anak Nabi Adam. Betul kan? Qabil dan Habil. Nah, hampir sama. Nah. Hati yang patah, hati yang remuk. Ya, itulah yang dipandang oleh Allah. Kurban dari King David atau Nabi Daud. Nah. Jadi kurban dalam konteks ini adalah simbol penyerahan diri secara total dan kepatuhan mutlak kepada hukum-hukum Allah. Jadi di mana kurban secara lahiriah harus didasarkan adalah pertobatan batin yang tulus. Ini masuk. Jadi kurban itu ibadah kolbu sebetulnya. Ya. Karenanya ibadah kurban adalah manifestasi tertinggi dalam menundukkan hawa nafsu kebinatangan yang ada di diri manusia. Karena itu menyembelihan hewan kurban secara simbolis berarti menyembelih sifat-sifat kebinatangan dalam diri manusia, yaitu keserakahan, egoisme, kebakilan. Itu di Islam. Perintah, maka berilah keputusan di antara manusia dengan hak. Jangan mengikuti hawa nafsu tadi. Hawa nafsu tadi harus dikorbankan. Menuntut ketaatan total kepada aturan dan jalan Allah. Itu hakikat tertinggi dari kurban, ternyata didapatkan dari membaca tarikh beberapa nabi sebelumnya. Ya kan? Nah, jadi melaksanakan ibadah kurban adalah bentuk pembuktian ketaatan. Mendekatnya Allah kepada Allah, seorang hamba terhadap perintah syariat.
sebagai pengelola bumi yang diberi amanah berupa rezeki dan harta. Melaksanakan kurban berarti adalah bentuk tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap sesama manusia yang sejalan dengan fungsi kekhalifahannya, termasuk kita. Karena itu di Quran surat Shad. Shad itu merupakan surat ke-38 loh Pak. Perhatikan, seorang pemimpin itu 3 kan, ada di Ali Imran. 8 itu spiritual. Jadi kurban itu ibadahnya sangat dalam. 38. Surat ini tergolong dalam surat Makkiyah. Terdiri dari keseimbangan 88 ayat. Nah, ya kan? Jadi surat Shad ayat 26 itu kan menceritakan tentang perintah untuk menyelesaikan keputusan dengan hak. Nah, kalau kita melihat dari lebih dalam lagi asbabun nuzul. Asbabun nuzulnya begini. Pada suatu ketika saat Abu Thalib, paman Rasulullah SAW, sakit, ya, datanglah kaum Quraisy menjenguk. Ini khusus asbabun nuzul Shad ayat 26. Ya. Datanglah kaum Quraisy menjenguk. Mereka mengadu tentang ajakan dan seruan Nabi Muhammad, ya, kepada Abu Thalib. Kira-kira begini, keduanya ngomong nih, ya. Orang-orang khususnya mengadu kepada Nabi, kepada Abu Thalib, paman Nabi. Kan Muhammadun syahiranan yadkibu katiran. Muhammad itu adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta. Mendapat pengaduan seperti itu, Abu Thalib bertanya kepada Muhammad yang juga berada di sana ikut menjenguk. Jawab Rasulullah gimana? Enggak marah dia. Mada turidu haqqan min qaumika ya abna akhi. Itu jawabannya. Itu asbabun nuzulnya di surat 26. Apa yang sesungguhnya engkau inginkan dari kaummu wahai keponakanku? Tanya, ini bertanya Abu Thalib itu kepada keponakannya. Maka dijawab oleh Rasulullah, uriduhum an yakulu jumlatan wahidatan tajaluhum mutadayinina jumlatun satun kiduhun. Aku ingin agar mereka mengucapkan satu kalimat yang membuat mereka beragama, kalimat yang menyelamatkan mereka. Mahiyya tilka jumlatu ya ibnu Aki. Ditanya lagi sama Abu Thalib, apakah kalimat itu wahai keponakanku? Ibnu Aki. Tanya Abu Thalib, dijawab oleh Rasulullah. Apa jawabannya? Pendek Pak. La ilaha illallah. Nah, kurban ini jangan lupa kalimat thayyibah. Ya. Jadi sohibul kurban, ya, syarat ya, sohibul kurban itu tidak takbir. Yang takbir itu yang lain, yang tidak sohibul kurban. Yang kita ini sebaiknya melafadzkan thayyibah. Sampai ya? Itu poin-poin yang bisa diterapkan dalam kehidupan sekarang dari tarik. Ya, dari tarik. Jadi kita berilmu. Karena kurban itu hakikatnya adalah mentauhidkan Allah. Hadis ini sahih loh Pak. Tiada Tuhan selain Allah. Ini sabda. Jadi Nabi menyebut la ilaha illallah setelah ditanya apa yang sesungguhnya engkau inginkan dari kaumku wahai keponakanku. Kaum Abu Thalib kan suku Quraisy, Nabi juga suku Quraisy. Kata Nabi, ucapannya adalah la ilaha illallah. Nah, sohibul kurban sebaiknya bertahlil, bukan takbir. Nah, itu dia. Nah, akhirnya kaum Quraisy yang ada di sana saling berpandangan lalu serempak berkata,
Innahu li amrin qaribin lil ghayati la yuzadu illa ilahum wahidun. Lam nasma bihada fi akhiri dinin najala alaina al-masyiyati. Innaha kidbatun aktalaqaha Muhammadun haqqan. Sangat aneh sekali. Tuhan hanya satu, kata kaum Quraisy. Karena kaum Quraisy pada bahasa itu Tuhan nggak mungkin satu, Tuhan itu harus banyak. Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir turun. Agama Nasrani juga Tuhannya banyak, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu. Sungguh ini adalah dusta yang diadakan oleh keponakanmu Muhammad. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diam melihat Rasulullah dihina seperti itu, dianggap ahli sihir. Jadi berkaitan peristiwa tadi, turunlah ayat. Ya, apa ayatnya? Shot 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, baca tuh. Ini penting, ini terkait kurban. Jarang dibahas masalahnya. Karena dong tarik fikihnya dari sejarah. Sholat demi Al-Quran yang mempunyai keagungan. Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit. Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, lalu mereka meminta tolong, padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari melepaskan diri. Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul, dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta. Mengapa dia menjadikan Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan. Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata, pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki. Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah, tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa agama itu diturunkan kepadanya di antara kita?
Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku, dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku. Jadi kalau kita sambung ke hadis, enggaknya kita paham ya. Kalau kita kesambung ke hadis, kata Nabi gitu kan, kalau antum sanggup berkurban tapi tidak berkurban, jangan mendekati masjidku. Ini keras tuh, karena ada tauhidnya di situ. Begitu Allah marahnya. Jadi jangan sepelekan kurban besok ya, tanggal 27 ya. Paham ya? Bila perlu sudah Idul Adha, saranan doang. Coba antum saksikan, walaupun antum tidak syahibul kurban. Paham ya? Karena satu paket itu Idul Adha dengan penyembelihan. Kalau antum syahibul kurban, la ilaha illallah. Kalau antum tidak syahibul kurban, Allahu Akbar. Paham? Ini poin terkait waktu, terkait kondisi. Ya, Umaroh pemimpin kita yang benar-benar kacau, Pak. Mengandalkan egoisme. Ya, memimpin tidak ada keadilan. Betul? Coba kita amalkan bersama. Ya. Mudah-mudahan menjadi perubahan kurban nanti, karena kurban inti pangkalnya adalah tauhid. Paham itu sampai ada ancaman. Ya. Di sana ada darah, Pak. Kalau antum mampu berkurban tapi tidak berkurban, jangan salat Idul Adha. Bayangin dong, nggak boleh mendekat masjidku. Ini kan sering dianggap sepele oleh orang sekarang. Kita tutup part 1 ini, kita masuki ke Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar.